Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayan Saifiadani dengan NPM 2510023 dari kelas 4 IHMA Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menyampaikan hasil analisis saya dari putusan KPPU perkara nomor 01/KPPUM/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 terkait dengan pengambil alihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Mubarungo Plantation. Berdasarkan putusan tersebut, saya akan menjelaskan beberapa poin penting mengenai yang pertama, kasus posisi dari pendapat KPPU dan pelaku usaha. Yang kedua, dasar pertimbangan KPPU dalam memutus kasus tersebut dan amar putusannya. Ketiga, analisis dasar hukum dalam kasus tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Yang keempat, perbandingan kasus serupa baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dan yang terakhir, analisis metode perbandingan hukum dikaitkan dengan kasus yang telah dipilih sebelumnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai posisi kasus putusan perkara tersebut. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan instrumen hukum yang ditujukan untuk mengendalikan kegiatan merger di Indonesia, termasuk pengambil alihan saham. Pengambil alihan saham merupakan aktivitas bisnis yang berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Keberadaan rasio legis tersebut memberikan alasan kepada negara untuk mengontrol dan mengendalikan kegiatan pengambil alihan saham. Mengenai kasus posisi perkara tersebut, yang pertama tentang identitas terlapor yang diduga melakukan pelanggaran, yaitu terlapor PT Mubarungo Plantation yang beralamat kantor di Alun Geraha Suite 1, nomor 10 Jalan Profesor Supomo, nomor 33, Tebet, Jakarta Selatan. Dengan objek perkara yaitu keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Mubarungo Plantation. Ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar adalah pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Junto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 berkaitan dengan pengambil alihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Mubarungo Plantation. Nah, selanjutnya tentang pendapat KPPU, yaitu yang pertama, bahwa terlapor dimiliki oleh PT Bumi Raya Investindo, sedangkan PT Tandan Abadi ini dimiliki oleh PT Selaras Mitra Lestari dan PT Unggul Sawit Investindo. Yang kedua, bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut di atas, terlapor tidak terafiliasi dengan PT Tandan Abadi Mandiri. Yang ketiga, bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, berlaku kewajiban bagi terlapor untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU terkait pengambil alihan saham PT Tandan Abadi Mandiri. Keempat, berdasarkan fakta surat penerimaan pemberitahuan perubahan dari data Kemenkumham tertanggal 15 Oktober 2012, maka terlapor wajib melaporkan paling lama 30 hari kerja terhitung sejak 15 Oktober 2012, yaitu selambat-lambatnya tanggal 29 November 2012. Ketentuan Kementerian Hukum dan HAM tersebut wajib melaporkan paling lama 30 hari kerja sejak tanggal yang berlaku efektif secara yuridis. Maka terlapor harus sudah melaporkan kepada KPPU pengambil alihan PT Tandan Abadi Mandiri selambat-lambatnya pada tanggal 28 November 2012. Yang kelima, bahwa berdasarkan pengakuan terlapor pada persidangan majelis, terlapor memberitahukan kepada KPPU secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2013 dan dengan demikian terlapor terlambat melakukan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Tandan Abadi Mandiri selama waktu 76 hari kerja. Selanjutnya tentang pendapat pelaku usaha. Yang pertama, terlapor keliru memahami ketentuan pasal 5 ayat 2 PP 57 tahun 2010 di mana pemahaman terlapor terhadap akuisisi yang wajib diberitahukan kepada KPPU adalah akuisisi yang mengakibatkan nilai aset atau nilai penjualan yang tadinya di bawah jumlah tertentu yang tercantum pada pasal 5 ayat 2 PP 57 2010. Sedangkan nilai aset PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk telah melebihi dari jumlah tertentu yang tercantum dalam pasal 5 ayat 2 PP 57 tahun 2010 sebelum diakuisisi dilakukan. Yang kedua, setelah KPPU mengingatkan dan memberitahukan pemahaman yang benar melalui Biro Merger terkait dengan akuisisi PT Sukses Abadi Karya ini oleh PT Dunia Pangan yang juga merupakan entitas anak PT Tandan Abadi Mandiri, walaupun akuisisi ini bukan merupakan objek dari surat teguran dari KPPU yang diterima oleh grup terlapor. Yang ketiga, terlapor tidak mengetahui pemberitahuan denda keterlambatan berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 4
tahun 2012 tanggal 27 Agustus 2012 karena pada saat terlapor beraudiensi dengan KPPU tanggal 26 Januari 2012 terlapor diberitahukan bahwa sanksi PP 57/2010 belum diberlakukan. Selanjutnya mengenai dasar pertimbangan KPPU dalam memutus perkara nomor 01/KPPUM/2014 dan amar putusannya. Yang pertama, mengenai dasar pertimbangan KPPU yaitu bahwa Majelis Komisi menilai terlapor melakukan pengambil alihan atas saham PT Tandan Abadi Mandiri yang berlaku efektif secara hukum pada tanggal 15 Oktober 2012 sesuai dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU /AH.01.10/05810 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tandan Abadi Mandiri. Majelis Komisi berpendapat nilai aset dan nilai omset gabungan setelah terlapor melakukan pengambil alihan saham PT Tandan Abadi Mandiri telah memenuhi batas minimal nilai aset dan nilai omset gabungan yang wajib dilaporkan kepada komisi sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, Majelis Komisi juga berpendapat dan menilai berdasarkan jangka waktu Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU /AH.01.10/05810 tentang penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tandan Abadi Mandiri dan waktu pemberitahuan terlapor kepada KPPU, maka terlapor telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambil alihan selama 76 hari. Selanjutnya untuk amar putusan yaitu KPPU memutuskan yang pertama, menyatakan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Yang kedua, menghukum terlapor membayar denda sebesar 1.249.000.000 rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755. Yang ketiga, memerintahkan terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. Oke, selanjutnya mengenai analisis dasar hukum dalam perkara tersebut. Jadi menurut saya di sini sudah diyakini sesuai hukum yang berlaku bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jungto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, di mana kemudian diberikan hukuman bagi terlapor membayar denda sebesar 1.249.000.000 rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Satuan Kerja Komisi Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerima 423755. Maka langkah terakhir adalah memerintahkan terlapor bahwa setelah melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut dilaporkan dan diserahkan ke KPPU. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai perbandingan kasus serupa yang ada di Indonesia dan analisis metode perbandingan hukumnya terkait dengan kasus yang saya pilih sebelumnya. KPPU memutuskan bahwa PT Dharma Satya Nusantara TBK bersalah atas dugaan pelanggaran pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jungto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham atau akuisisi PT Agro Pratama. Putusan yang dibacakan pada hari Kamis 20 Februari 2020 atas perkara nomor 29/KPPUM/2019 ini berawal dari penyelidikan setelah melewati fase persidangan ditemukan fakta bahwa terlapor melakukan keterlambatan pemberitahuan akuisisi atas kepemilikan saham PT Agro Pratama dengan transaksi sebanyak 29.989 lembar saham senilai Rp50.398.320.000. Transaksi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan komposisi kepemilikan saham sebesar 99,963% karena terlapor menjadi pemegang saham mayoritas sehingga menyebabkan perubahan pengendalian pada PT Agro Pratama. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 PP nomor 57 tahun 2010 yang mengatur bahwa notifikasi wajib diberitahukan kepada KPPU paling lama 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis atas penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, atau pengambil alihan saham perusahaan. Pengambil alihan saham PT Agro Pratama oleh terlapor telah berlaku efektif secara yuridis sejak 27 Mei 2015 dan terlapor wajib menyampaikan pemberitahuan pengambil alihan saham kepada komisi paling lambat pada tanggal 8 Juli 2015.
Namun pada faktanya, terlapor baru melakukan notifikasi pada tanggal 31 Oktober 2019. Namun, terdapat pertimbangan Majelis Komisi bahwa terlapor bersikap kooperatif selama proses upaya hukum, yang dibuktikan dengan tidak menyangkal dan mengakui tindakan keterlambatan yang dilakukannya. Serta nilai transaksi pengambil alihan saham yang dilakukan terlapor juga relatif kecil dibandingkan dengan total aset kelompok usaha terlapor, sehingga menghukum terlapor membayar denda sejumlah Rp1.250.000.000 yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812, pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap. Baik, itu tadi merupakan penjelasan terkait analisis dari saya mengenai putusan KPPU perkara nomor 01/KPPU/M/2014 tentang dugaan pelanggaran pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan pengambil alihan saham PT Tandan Abadi Mandiri oleh PT Muara Bunga Plantation. Sekian dari saya, terima kasih.